Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Palembang 7 yang beranggotakan saya Madu Pratiwi dan rekan saya yaitu Bella Almira dan mentor kami yaitu Kak Nabila Julaika SPD. Nah, pada jurnal kami di sini kami menggunakan judul Perkembangan Batik Palembang sebagai salah satu warisan budaya lokal di Kota Palembang. Nah, tujuan artikel kami yaitu tertuju ke Sinta 2, Jurnal Mudra Seni dan Budaya, Isi dan Pasar. Nah, di mana ini jurnalnya, pada jurnal ini dalam satu tahunnya yaitu terbit 3 kali, pada bulan Februari, Mei, dan September. Nah, untuk regulasi dari template ini, template yang kami gunakan ini, itu jumlah halamannya tidak dibatasi, mau berapapun jumlah halamannya, dan untuk sumbernya juga dibebaskan berapapun jumlah sumber yang akan kami gunakan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu dari jurnal kami. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu dari jurnal yang kami buat. Di sini penelitian terdahulunya yaitu penelitian tentang batik Palembang ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang tertarik dengan pelestarian kekayaan kebudayaan Palembang. Nah, penelitian pertama yaitu dari Eka Susanti pada tahun 2015 tentang berbagai macam variasi batik Palembang menggunakan sistem fungsi dari teras dan himpunan Julia. Nah, dalam penelitian tersebut, beliau membahas tentang bagaimana cara memvariasikan berbagai macam motif batik yang ada di Palembang menggunakan sistem fungsi teras dan himpunan Julia. Nah, pada penelitian kedua yaitu penelitian dari Retno Budi Lestari pada tahun 2015 tentang penelitian analisis perilaku konsumen terhadap produk UKM Palembang. Nah, dalam penelitian tersebut berisikan tentang perilaku konsumen di Palembang kepada produk UKM yang ada di Indonesia atau studi kasus produk baju batik khas Palembang. Nah, dan penelitian ketiga yaitu dari penelitian Dwi Riana dan Roida pada tahun 2020 yang menunjukkan strategi intensif untuk pengembangan bisnis batik Palembang pada industri fashion batik di Indonesia. Nah, penelitian tersebut berisi tentang bagaimana mencari strategi terbaik dalam pengembangan batik Palembang di industri fashion batik di Indonesia. Nah, selanjutnya itu novelty dari jurnal kami, itu novelty dari penelitian kami, yaitu di sini kami menjelaskan tentang perkembangan dari batik Palembang. Nah, di mana pada penelitian kami ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya itu atau jurnal-jurnal sebelumnya yang ada di internet, di situ kebanyakan menjelaskan tentang motif-motif batik Palembang ataupun motif batik yang ada di luar yang berhubungan dengan motif batik lah. Nah, setelah itu ada juga yang membahas tentang dampak perekonomian dari penjualan batik. Nah, itulah sebabnya kami membuat jurnal tentang perkembangan batik Palembang. Nah, karena belum ada penelitian yang membahas tentang perkembangan batik Palembang itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang revisi yang diberikan oleh mentor kami, Kak Nabila, dan juga dari asisten dosen, Mbak Rani, yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu Bella Almira. Nah, kepada Bella, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Madu atas kesempatannya. Jadi di sini saya mohon izin dulu untuk tidak menghidupkan kamera, dikarenakan di tempat saya sudah mati lampu selama 2 hari. Baiklah,
Jadi, untuk perkembangan artikel kami yang berjudul Perkembangan Batik Palembang sebagai salah satu warisan budaya di Kota Palembang, sebelumnya itu kami tidak memasukkan sumber yang pada awalnya kami kira bahwa artikel yang kami tuju itu tidak perlu untuk memasukkan catatan perut. Memang untuk beberapa artikel yang sudah terbit yang kami lihat itu, mereka tidak memakai catatan perut. Namun kemarin itu sempat mendapat saran dari asisten dosen, yaitu Mbak Rani, bahwa lebih baik untuk memakai catatan perut dikarenakan jika tidak memakai catatan perut, ditakutkan nanti akan seperti mencuri data dari orang lain. Nah, kalau untuk perkembangan revisi dari mentor kami, dari Kak Nabila. Yang pertama yaitu pada bagian abstrak, jadi masih seperti yang awal. Untuk bagian abstraknya sudah bagus, hanya saja untuk penerjemahnya yang ke dalam bahasa Inggris itu harus diterjemahkan secara langsung dan tidak boleh menggunakan Google Translate. Tapi untuk abstraknya sendiri itu sudah baik menurut Kak Nabila. Kemudian revisi selanjutnya yaitu eh, untuk beberapa kata pada bagian pendahuluan dan isi itu ada seperti salah tulis atau ada yang dua kali penulisan seperti dengan atau nanti misalkan hurufnya yang seharusnya menggunakan huruf kecil tapi menjadikan huruf besar. Nah, kemarin juga untuk beberapa tulisan batik Palembang, nah seperti ini contoh seperti yang di share screen. Jadi untuk tulisan batik Palembang, untuk batiknya itu B-nya itu B kecil, sedangkan Palembang itu baru huruf P depannya itu baru menggunakan huruf besar. Kemudian untuk penulisan sumber lagi, kata Kak Nabila, coba lagi untuk lebih banyak membaca artikel yang sudah terbit untuk melihat apakah kami harus untuk di bagian pendahuluan, apakah tetap harus menggunakan sumber ataukah tidak. Lalu ada bagian, tolong ke bawah dulu, bagian foto. Nah, jadi kalau untuk bagian foto itu, pada awalnya kami itu memasukkan foto kami ketika sedang mewawancarai narasumber, namun saran dari saran dari mentor dan dari asisten dosen bahwa untuk gambar cukup dimasukkan itu hasil seperti gambar batiknya saja. Kemudian untuk ketika kami melakukan wawancara itu tidak dimasukkan ataupun dimasukkan di lampiran saja. Nah, kemudian untuk pada bagian gambar itu harus tuliskan sumber. Kami mendapatkan gambar tersebut dari mana. Ketika sumber tersebut didapatkan dari narasumber secara langsung, maka harus ditulis sumber arsip pribadi. Nah, kalau yang untuk gambar seperti ini, gambar maskot Asian Games, gambar kakak ini, kami dapatkan dari artikel yang sudah kami temukan, yaitu dari Wardani tahun 2016. Begitu juga untuk gambar selanjutnya. Nah, kalau untuk revisi, itu cukup revisi dari Kak Nabila. Kalau revisi dari asisten dosen Mbak Rani, itu untuk pertemuan ini itu kami belum mendapatkannya dikarenakan memang kemarin ketika kami sudah merevisi dari Kak Nabila, di e-learning itu belum disediakan tempat untuk mengupload artikel yang sudah kami perbaiki. Jadi untuk sekarang pun belum ada perbaikan perkembangan artikel kami dari Mbak Rani. Kalau untuk Kak Nabila, kata Kak Nabila, artikel kami sudah bagus, hanya tinggal memperhatikan penulisannya saja. Mungkin itu saja revisi perkembangan artikel kami pada minggu ini. Saya kembalikan lagi kepada Madu Pratiwi. Terima kasih kepada rekan saya Bella Almira yang sudah menyampaikan dan menjelaskan revisi dari artikel kelompok kami, yaitu kelompok Palembang 7. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang revisi pada minggu ke-7 ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.